Perkenalkan, nama saya Feby Angelina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korupsi. Nah, korupsi ini adalah suatu penyelewengan ataupun penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, yang dimaksud ini adalah suatu tindakan seseorang yang dengan tujuannya untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain, terus menyalahgunakan kewenangannya ataupun kesempatan yang dia dapat. Nah, sebagai contohnya ini juga dapat kita lihat dari jabatan. Pasti orang-orang karena memiliki jabatannya tinggi, jadinya mereka tuh pengen menyalahgunakan kesempatan yang ada. Sebagai contohnya, saya misalnya sebagai kepala gudang, lalu saya juga yang bagian administrasinya, yang mengurus administrasi, laporan barang masuk dan barang keluar. Misalnya saya pesan barang kan 100, nah di laporan ini saya buatnya hanya 80 barang, karena 20 barangnya ini saya ambil untuk barang saya pribadi, gitu kan. Tapi di laporan tersebut saya buatnya harga 80 barang ini sesuai dengan harga 100 barang. Nah, 100 barangnya ini padahal hanya sisa 80. 20-nya untuk saya, 80-nya saya buat dengan harga yang 100 barang. Aturannya kan kalau 80 pesannya berarti harganya lebih murah, tapi saya sesuaiin dan samain dengan harga yang 100. Jadi kan orang-orang nggak tahu, padahal karena yang megang laporan cuma saya, kayak gitu. Itu sama saya dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala gudang. Berikutnya syarat-syarat dapat disebut korupsi. Yang pertama itu ada uang milik pihak lain dan bukan miliknya. Nah, uang itu tuh milik orang lain, milik pihak lain, bukan milik kita gitu. Bukan milik kita pribadi, bukan miliknya pribadi. Lalu yang kedua, tahu bahwa uang tersebut dimiliki oleh pihak lain. Kita tuh tahu, oh uang itu bukan punya kita, uang itu milik orang lain, kayak gitu. Lalu yang ketiga, ada niat atau kehendak penyalahgunaan. Ada niat, kita tuh ada niat untuk korupsi, kayak gitu. Ada niat untuk menyalahgunakan suatu kesempatan ataupun jabatan kita dan kewenangan kita gitu. Lalu yang keempat, ada usaha penyalahgunaan. Usaha ini maksudnya seperti upaya ataupun tindakan kita. Nah, ada tindakan kita yang ingin kita lakukan, ada upaya kita untuk melakukan korupsi tersebut, untuk mengambil beberapa keuntungan dari situ untuk kita ataupun orang lain, kayak gitu, tanpa pengetahuan pemilik uang tersebut. Nah, selanjutnya itu berhasil menyalahgunakan. Berhasil menyalahgunakan ini berarti maksudnya kita berhasil melakukan korupsi tersebut. Oke, baiklah semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebab terjadinya korupsi menurut ajaran agama Buddha. Jadi, menurut ajaran agama Buddha dikatakan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada sebab dan akibatnya. Begitu juga dengan yang namanya korupsi. Terjadinya korupsi ini pasti ada sebab yang menyebabkan terjadinya korupsi ini. Dan di sini dikatakan setidaknya ada 3 penyebab yang menyebabkan korupsi. Yang pertama adalah keserakahan, yang kedua adalah kebencian, dan yang ketiga adalah kebodohan batin. Kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah keserakahan. Keserakahan ini seperti yang kita ketahui adalah sebuah sikap di mana kita tidak puas dengan apa yang kita miliki dan kita selalu ingin mengambil hak yang merupakan milik orang lain. Dan tentunya sikap seperti ini perlu kita hindarkan dan buang jauh-jauh karena sangat berbahaya sekali dan dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan korupsi yang akan membahayakan diri sendiri, orang lain, negara, dan bangsa. Kemudian yang kedua, yang saya katakan tadi, ada yang namanya kebencian. Kebencian ini adalah sebuah sikap di mana kita menaruh rasa benci kepada orang lain ataupun kepada pribadi orang lain. Dan sikap seperti ini perlu kita hindari juga, karena jika seseorang sudah benci atau dendam kepada orang lain, maka ia bisa saja melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Seperti melakukan hal-hal negatif, seperti misalkan melakukan pembunuhan,
melakukan pencurian, hingga melakukan korupsi yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain ataupun si korban tersebut. Dan yang terakhir adalah kebodohan batin. Kebodohan batin ini adalah sebuah pandangan yang keliru di mana seseorang itu menganggap bahwasannya korupsi itu adalah sebuah perbuatan yang sah-sah saja. Padahal kan seperti yang kita ketahui, tindakan korupsi ini sangat merugikan bagi kita sendiri, orang lain maupun bagi negara. Karena korupsi ini tentunya akan sangat berdampak negatif sekali bagi semua masyarakat. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Bersama dengan saya Mediandra, pada saat ini saya akan membahas materi tentang korupsi, khususnya di materi melawan perkembangan korupsi. Seperti yang telah kita ketahui, belasan, puluhan, dan ratusan kasus korupsi dilaporkan setiap tahunnya di berbagai belahan dunia. Mulai dari korupsi di bidang pemerintahan hingga pada unit terkecil di masyarakat seperti keluarga pun, korupsi dapat terjadi di mana saja tanpa mengenal batasan. Lantas, bagaimanakah langkah yang perlu kita ambil dalam langkah melawan perkembangan korupsi ini? Dalam agama Buddha, sebagai kehidupan umat beragama, tantangan kita adalah melaksanakan fungsi dan peran agama secara benar, mensosialisasikan ajaran agama kepada penganutnya, serta mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Sang Buddha bersabda dalam Dhamma pada ayat ke-7, bahwa seseorang yang hidupnya ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, indrianya tidak terkendali, makannya tidak mengenal batas, malas dan tidak bersemangat, maka marah akan menguasai dirinya, bagaikan angin yang menumbangkan pohon yang lapuk. Nah, di sini kita akan membahas lebih jauh tentang melawan perkembangan korupsi. Jadi di sini akan saya tekankan apa maksud pernyataan Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya. Jadi disampaikan juga Sang Buddha menyampaikan hal tentang ini di Anguttara Nikaya, bahwa kekayaan itu diperoleh dengan bekerja dengan giat, dikumpulkan dengan tangan dan cucuran keringat sendiri secara halal, yang berguna untuk mengembangkan dan mempertahankan kebahagiaan dirinya sendiri, untuk memelihara dan membuat orang tuanya bahagia, demikian membahagiakan para karyawan dan anak buahnya. Jadi dari prinsip Anguttara Nikaya itu dapat kita kutip bahwa seseorang seharusnya tidak korupsi, di mana korupsi ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran sila kedua dan sila keempat Pancasila Buddhis. Nah, ketika seseorang itu melakukan korupsi, artinya ia telah mencuri dan akan mengkondisikan dirinya berbohong untuk menyembunyikan perbuatannya. Jadi dengan demikian, menurut agama Buddha, korupsi itu merupakan sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan karena telah melanggar aturan-aturan dalam moralitas. Jadi juga sebenarnya banyak dijelaskan juga di Anguttara Nikaya keempat ayat 285 bahwa Buddha juga menjelaskan 4 hal yang berguna pada saat sekarang, yang intinya menganjurkan seseorang untuk rajin dan bersemangat dalam mencari nafkah. Jadi di sini akan saya jelaskan poin detailnya. Itu adalah dengan cara memiliki pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik artinya bagaimana kita dapat membedakan mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Teman yang buruk hendaknya dijauhi, karena teman yang buruk hanya akan menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik seperti melakukan korupsi dan sebagainya. Sebaliknya, pilihlah teman-teman yang baik dan mempunyai efek positif bagi kita, sehingga dapat membimbing kita menjalankan hidup dengan baik dan penuh manfaat. Nah, yang kedua itu bagaimana caranya, itu adalah dengan memiliki sikap yang hidup yang berpenuh semangat dan rajin. Artinya dengan penuh semangat artinya kita mempunyai banyak motivasi ke depan, bagaimana cara kita agar dapat berbahagia bersama dengan orang lain, bagaimana kita dapat berbahagia tanpa merugikan orang lain. Seperti dengan korupsi ini artinya kebahagiaan yang kita peroleh namun dengan cara membuat orang lain merasa rugi atau dirugikan. Yang ketiga, itu bagaimana caranya, itu adalah dengan memiliki rasa iri dan otapa, malu berbuat jahat dan takut akan akibat berbuat jahat, akibat dari perbuatan jahat yang kita lakukan. Nah, ini sangat penting sekali sehingga kita dapat memiliki kesadaran dalam diri kita sendiri untuk tidak berbuat jahat seperti melakukan korupsi. Dan yang keempat, itu adalah dengan cara bagaimana kita dapat mengontrol keserakahan yang dalam diri kita dengan cara mengembangkan kebijaksanaan dalam diri kita, sehingga kita tidak gegabah dalam berbuat dan dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk dilakukan. Nah, untuk materi selanjutnya, dalam Majjhima Nikaya nomor 117, Sang Buddha bersabda bahwa ada 5 hal yang menyebabkan mata pencaharian menjadi tidak benar apabila mata pencaharian itu dimanfaatkan untuk menipu, membual, memeras, menggelapkan, serta melakukan loba atau keserakahan untuk mendapatkan hasil yang banyak. Nah, dapat dikatakan bahwa korupsi ini telah memenuhi 5 hal tersebut. Nah, akibat dari korupsi ini juga pertama itu adalah mencemari nama baik diri sendiri, dan selain itu korupsi juga dapat mencemari profesi yang kita kerjakan, sehingga dengan adanya perilaku korupsi ini dapat mencemari pandangan orang-orang atau menyebabkan pandangan orang-orang menjadi buruk terhadap suatu profesi tersebut. Karena itu hendaknya
kita menghindari 5 hal yang tidak baik tersebut. Hendaknya kita mencari kekayaan dan mengumpulkan kekayaan sesuai dengan cara dan upaya yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Selain dari dalam diri sendiri juga bagaimana kita dapat menghentikan laju pertumbuhan korupsi atau kasus-kasus korupsi di tanah air ini juga dan juga di seluruh dunia dengan cara bagaimana kita akan dapat memberikan respon positif, bagaimana kita dapat memberikan suatu informasi atau edukasi kepada pihak-pihak seperti teman, kenalan, keluarga dan sebagainya agar mereka tidak terlibat dalam hal tersebut, dan juga pentingnya penyuluhan sejak dini sehingga para generasi muda di masa mendatang akan terbebas dari korupsi. 3 dari akibat-akibat korupsi membuat kita menjadi waspada, takut akan terpengaruh dan takut akan terjerumus ke lingkungan yang buruk. Akibat dari korupsi ini bisa dilihat dari 2 aspek. Aspek pertama itu adalah pelaku atau orang yang melakukan korupsi. Dia pasti akan merasa bersalah dan merasa takut karena telah berbuat jahat dan malu akan perbuatan dia. Yang kedua itu lingkungan, mencakup masyarakat, keluarga, dan juga negara, di mana keluarganya pasti akan merasa malu, kemudian akan mengakibatkan kerugian materi bagi negara, perusahaan, dan juga masyarakat. Dalam agama Buddha ada namanya segala sesuatu yang berkehendak akan berakibat, yang dimana pelaku akan mendapatkan akibat buruk atas perbuatannya dan juga orang lain. Seperti yang ada di Paticca Samuppada, yaitu adalah segala sesuatu itu saling berhubungan. Jadi keluarganya juga akan mendapatkan akibat buruk atas perbuatan si pelaku. Maka sebelum kita terjerumus atau akan terjerumus, sebaiknya kita berpikir apa akibat buruk dari korupsi ini. Bukan untuk diri kita saja, melainkan untuk orang lain juga. Akibat dari korupsi ini menimbulkan banyak sekali kerugian. Yaitu pertama, hak yang seharusnya menjadi haknya tidak sampai. Kemudian pembangunan jalan yang sebagaimana mestinya harusnya terjalankan tetapi tidak terlaksana sebagaimana mestinya, baik itu kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian terjadinya krisis ekonomi, terjadinya krisis multidimensi, kemudian terjadi pemusatan kekuasaan dan kekayaan pada satu pihak saja yang mengakibatkan kecemburuan sosial dan juga maraknya kejahatan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya dengan bernama Evangeline, saya ingin menjelaskan tentang cara mencegah korupsi. Yang pertama saya akan menjelaskan secara umumnya dulu, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama bisa dengan atur kas sendiri atau atur cash flow sendiri. Kedua itu bayar utang secara disiplin. Ketiga itu bangun aset yang aktif. Yang keempat fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab kita. Yang kelima itu memiliki gaya hidup sesuai dengan kemampuan. Berarti kita itu hidup tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan, pas saja dengan kemampuannya kita. Kemudian di sini aku akan menjelaskan tentang cara mencegah korupsi menurut sisi pandang agama Buddha. Ini yang saya menjelaskan itu dari penanaman dari nilai Buddhis. Jadi secara kita tahu landasan aturan moral bagi masyarakat Buddhis adalah Pancasila Buddhis. Jadi dalam sila kedua Buddhis itu tercatat bahwa dilarang mengambil barang yang bukan milik kita. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pengertian korupsi itu yang dimana merupakan tindakan mengambil uang negara atau tindakan mengambil hal-hal yang berhubungan dengan uang untuk memperoleh keuntungan atau kepentingan diri sendiri, itu dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan melanggar sila kedua. Jadi kehadiran serakah atau loba, kebodohan atau moha itu tentunya dijadikan untuk pelanggaran sila kedua. Kenapa saya ngomong keserakahan bisa dibilang pelanggaran sila kedua? Itu karena rasa ingin memiliki itu berlebihan, dalam arti kita udah mempunyai yang cukup malah kita mau yang lebih. Kemudian untuk menghindari keserakahan dan kebodohan ini itu perlu upaya untuk mencari mata pencaharian yang benar agar tidak terjadi tindak kejahatan layaknya korupsi.
Sekian dari saya, terima kasih.